Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan menganalisa 4 emiten atas permintaan dari rekan-rekan cuan mania. Itu diantaranya adalah BJTM, PURA, KRAS, dan HUKI. Jadi yang pertama akan kita bahas yaitu PURA atau Pura, dari sahamnya Putra Raja Wali Kencana Tbk yang bergerak di logistik. Jadi kalau kita perhatikan sahamnya dari Pura ini, jadi beberapa hari ini sudah parkir di 50. Jadi ini membuat mungkin beberapa para cuan mania yang agak khawatir apa yang harus dilakukan. Jadi kalau kita perhatikan secara harian, jadi tetap dibuka di 50 dan ditutup juga di 50, dan secara analitik kalau kita perhatikan itu udah tidur sudah hampir 2 minggu. Jadi kalau kita perhatikan di sini juga, kalau kita lihat Pura karena bergerak di sisi transportasi logistik dan saat ini berada dalam PPKM ketat, di mana transportasi ini sedikit mengalami kendala karena PPKM yang lumayan ketat. Jadi untuk Pura sendiri mungkin untuk operasionalnya itu sedikit terhambat. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi kepemilikan saham dari Pura, dari shareholder composition, ini kalau kita perhatikan ini masyarakat memiliki sudah hampir di atas 50%, jadi tepatnya 53,67%. Jadi kalau melihat yang dari data ini, jadi kemungkinan Pura ini adalah sudah menjadi saham gorengan lumayan manis, karena dari kepemilikan owner sendiri itu sudah sangat kecil sekali. Kalau kita perhatikan dari key statistik, walaupun sudah di bulan Juli, jadi laporan dari kuartal pertama untuk PURA sendiri itu belum keluar, jadi ini sedikit bermasalah untuk Pura sendiri. Kalau kita perhatikan dari sisi statistik, kalau kita perhatikan dari analisa grafiknya sendiri, jadi kalau kita lihat dari bandar detektor itu tampak broker itu sedang melakukan distribusi, dan terutama dari XA atau NH Korindo Sekuritas ini melakukan distribusi yang lumayan besar, dan top net buyer-nya adalah CC atau Mandiri Sekuritas ini yang sebagai top net buyer-nya. Karena tapi kalau kita lihat dari sisi stokastik itu tampak sudah berada di di oversold untuk PURA, dan dari grafik MACD-nya ini sedikit akan ada perubahan tren. Cuman kalau dilihat dari volumenya sendiri ini masih sangat kecil sekali. Kalau kita boleh katakan tampak para bandar ini pura-pura lupa akan keberadaan saham Pura. Jadi kalau kita lihat dari sini, jadi tertingginya dia kemarin ada di 31 Mei. Setelah itu dibanting sampai dengan bulan Juli ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, bagi saya ada dua pilihan. Kita harus cut loss dengan kerugian yang lumayan besar, tapi kita mencari saham yang lain yang bisa memberikan keuntungan, ataukah kita tunggu dengan berharap dari Pura sendiri tidak mengalami delisting. Untuk saham yang kedua yang akan kita bahas yaitu dari KRAS atau Krakatau Steel. Itu kalau kita lihat KRAS sendiri di hari ini itu tampak dibuka di harga Rp496 dengan rentang harganya adalah 490 sampai dengan Rp498 dan ditutup di Rp492 atau mengalami tekanan sebanyak 2 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya di Rp494. KRAS sendiri memiliki volume perdagangan hari ini itu hanya sebanyak 3,31 miliar rupiah dengan market cap-nya adalah sebesar 9,52 triliun.
Kalau kita perhatikan dari sisi analitik itu tampak KRAS itu memiliki rentang harga dalam 1 bulan terakhir itu adalah di harga 490 sampai dengan 625, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga KRAS yang sekarang di 492 itu boleh dikatakan KRAS itu sudah berada di harga terendahnya kalau kita lihat dari rentang harga 3 bulannya juga yang harga tertingginya ada di 700. Untuk asing sendiri itu tampak hari ini melakukan net foreign buy itu sebanyak 145,62 juta rupiah. Selanjutnya kita beralih ke analisa teknikal. Jadi kalau kita lihat dari KRAS sendiri, kalau kita perhatikan dari sisi bandar detektor itu tampak broker itu masih atau melakukan distribusi secara umum, di mana sebagai top net buyer-nya adalah NI atau BNI Sekuritas, dan sebagai top net seller-nya adalah MG atau Semesta Indovest Sekuritas. Kemudian kalau kita lihat dari sisi stokastik itu tampak harga atau grafik itu masih kelihatan terjadi penurunan, itu masih di area oversold. Dan kalau kita perhatikan dari MACD-nya sendiri itu tampak berusaha untuk membentuk perubahan tren dengan percentage K sudah mulai memotong percentage D, dan dari grafik histogramnya sendiri sudah mulai bergerak di angka 0. Akan tetapi kalau kita perhatikan di sini dari sisi volume itu masih tampak pasar belum begitu berminat terhadap saham KRAS, karena kalau kita lihat volume dari KRAS sendiri itu masih sangat kecil jika dilihat dari rata-rata selama 20 harinya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi parabolik SAR atau trennya sendiri itu tampak masih terjadi penurunan tren, akan tetapi kalau kita perhatikan lebih detail tampak telah menyentuh harga di harga di hari ini untuk parabolik SAR. Dan kalau kita perhatikan dari MA7 dan MA20 secara minor trend itu masih belum terjadi perpotongan, dan harga hari ini itu masih berada di MA7 maupun 20, sehingga bagi kami KRAS ini masih perlu diperhatikan ke depannya, karena kalau kita lihat dari tanggal 28 Juni sampai dengan hari ini itu tampak harga masih melakukan sideways, sehingga kalau ini tembus ke bawah kemungkinan akan menuju support di 472, itu support pertamanya, dan support keduanya adalah di 426. Akan tetapi kalau di sini berhasil merubah tren, itu kemungkinan akan menuju ke resisten pertama di 550 dan resisten keduanya adalah di 585 rupiah. Itu untuk KRAS. Jadi kita masih menunggu sekitar 1 sampai 2 hari. Jika terkonfirmasi, para cuan mania kemungkinan bisa untuk siap-siap melakukan pembelian. Selanjutnya untuk saham ketiga itu yang akan kita bahas di sini adalah BJTM. Jadi kalau kita perhatikan BJTM sendiri hari ini itu tampak dibuka itu di harga 705 rupiah, di mana memiliki rentang harga itu sangat pendek, kecil, itu antara 700 rupiah sampai dengan 710 rupiah. Akan tetapi ditutup di harga 700 atau mengalami tekanan itu sebanyak 5 poin jika dibandingkan dengan previous close sebelumnya itu di 705 rupiah. Untuk volume perdagangannya sendiri itu BJTM hari ini itu sebesar 4,78 juta rupiah, dengan market cap-nya adalah sebesar 10,51 triliun. Kalau kita lihat secara analitik price performance dari BJTM itu dalam 1 bulan terakhir untuk rentang harganya, itu tampak dalam 1 bulan ini rentang harga BJTM itu antara 1 bulan dan 3 bulan itu hampir sama di 695, dan harga tertinggi dalam 1 bulannya adalah di 750, sedangkan harga tertinggi dalam 3 bulannya adalah di 825. Sehingga kalau kita perhatikan dengan harga BJTM sekarang yang berada di 700 rupiah,
maka boleh dikatakan BJTM itu sudah berada di harga yang lumayan murah karena di bawah harga rata-rata baik dalam 1 bulan maupun dalam 3 bulan. Asing sendiri hari ini melakukan net foreign buy itu sebanyak 757 juta, dan kalau kita berpindah ke secara teknikal, jadi kalau kita perhatikan dari BJTM itu tampak dari bandar detektor sendiri itu broker atau bandar sudah mulai melakukan akumulasi, di mana dari top 1 broker itu sedang melakukan normal akumulasi dan top 3 maupun top 5 itu sedang melakukan big akumulasi, sehingga di sini tampak itu broker CG atau Citigroup itu sebagai top net buyer-nya dan broker PD atau Indo Premier Sekuritas itu sebagai top net seller-nya. Sehingga kalau kita lihat di sini untuk di sisi stokastiknya sendiri itu tampak terjadi dead cross dan harga berada di sudah pada area oversold-nya, sehingga tinggal menunggu beberapa hari lagi untuk terkonfirmasi apakah harga akan bergerak ke atas dan berhasil membuat golden cross. Kan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi MACD ini sudah mulai ada pergerakan tren. Jadi tampak grafik percentage K dan percentage D sudah berpotongan dan bergerak ke atas, dan dari sisi histogram sendiri itu tampak sudah berada di atas angka 0. Akan tetapi dari sisi volume itu tampak dari pasar sendiri belum begitu bereaksi, karena dapat kita lihat dari volumenya sendiri tampak di penjualan selama 1 minggu ini itu tampak masih berada di bawah volume rata-rata dalam 20 hari. Kemudian kalau kita lihat secara support dari trend line itu tampak saat ini kalau kita perhatikan garis putus-putus ini tampak harga itu sedang menguji dari support trend line, dimana kalau kita perhatikan juga dalam seminggu ini harga itu tampak sideways, sehingga kalau berhasil dia menembus support trend line maka BJTM itu akan menuju ke support pertamanya di 680, dan kalau berhasil tembus lagi di support keduanya adalah di 645. Kan tetapi kalau dia berhasil memantul dari support trend line dan berhasil menembus di support resisten yang garis putus-putus hijau ini, kemungkinan BJTM akan menuju ke ke resisten pertamanya dan di 725 dan berusaha untuk menutup open gap-nya yang berada di antara 780 sampai 800 rupiah. Jadi untuk BJTM ini masih perlu diperhatikan juga untuk terkonfirmasi 2 hari ke depan ini apakah berhasil menembus support resisten ataukah support trend line ataukah dari support resistennya. Selanjutnya untuk saham yang keempat yang akan kita bahas itu adalah dari hoki. Jadi kalau kita lihat hoki sendiri di hari ini itu hoki itu tampak dibuka di harga di harga 190 rupiah, kemudian memiliki rentang harga antara 184 rupiah sampai dengan 191 rupiah, dan ditutup di harga 189 rupiah atau melemah sebanyak 1 poin jika dibandingkan dengan previous close sebelumnya di 190 rupiah. Hoki sendiri memiliki volume perdagangan itu sebesar 7,49 miliar, itu dengan market cap-nya adalah sebesar 1,83 triliun. Kalau kita perhatikan secara analitik dari hoki sendiri dalam 1 bulan terakhir itu memiliki rentang harga antara 184 sampai dengan 208 rupiah, sehingga kalau kita bandingkan harga hoki sekarang yang di 189 maka boleh dikatakan hoki ini sudah termasuk cukup murah bagi kami, karena kalau kita lihat dalam year to date sendiri itu harga hoki terendah adalah di 184 dan harga tertingginya adalah di 330 rupiah. Asing sendiri hari ini melakukan net foreign sale itu sebesar 228,26 juta rupiah,
Dan kalau kita beralih ke sisi teknikal, itu kalau kita perhatikan dari bandar detektornya sendiri hari ini itu tampak bandar itu sedang melakukan akumulasi, di mana kalau kita perhatikan YB itu Jasa Utama Capital adalah sebagai top net buyer-nya, dan AI atau UOB Kay Hian Sekuritas itu adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastik sendiri kalau kita perhatikan itu tampak sudah terjadi golden cross, dan kalau kita tarik garisnya di sini tampak sudah mulai uptrend bergerak ke atas. Dan kalau dari sisi MACD-nya juga ini sudah terjadi pergerakan perubahan tren dari beberapa hari terakhir ini. Akan tetapi market sendiri itu belum begitu melakukan respon, dan hari ini itu dan hari kemarin itu baru menyentuh dari volume rata-rata dalam 20 hari. Hoki sendiri itu bagi kami memiliki support pertama itu di Rp185, dan support keduanya adalah di Rp179, sedangkan resistennya sendiri adalah di Rp196 itu sebagai resisten pertama, dan resisten keduanya adalah di Rp203. Kalau kita perhatikan secara trend line ini, kalau kita kecilkan itu untuk hoki sendiri itu kalau kita tarik garis trend line dari puncak tertingginya dia itu belum begitu belum berhasil dia kalau kita matikan dulu, kalau kita ambil dari trend line-nya sendiri, kalau kita klik di sini kemudian ini kalau kita lihat hoki belum berhasil untuk menembus dari resisten trend line-nya. Jadi kalau ini berhasil menembus resisten trend line-nya, kemungkinan dia akan menuju ke resisten 1 di 196 dan resisten 2 di Rp303. Jadi demikianlah bahasan kami mengenai 4 saham atas permintaan dari para cuan mania, yaitu PURA yang sedang bermasalah karena COVID sebagai penyebabnya, kemudian KRAS, BJTM, dan Hoki. Jadi demikian analisa rekomendasi saham dari kami yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.